Garuda terbang tinggi, hancurkan semua yang menghalangi. Merah putih di dalam dada, Indonesia pantang menyerah. Garuda terus berjuang, biar dunia dengar kami berteriak. Indonesia, Indonesia, sampai mati kami bela. Apakah John Hartman benar-benar sedang mengejar satu wonderkid asal Belanda yang bisa menjadi senjata baru timnas Indonesia? Dan kalau benar Julian Oirip sudah masuk radar serius sang pelatih, mengapa PSSI belum juga bergerak secara terbuka? Inilah pertanyaan yang membuat fans Garuda mulai panas. Karena di tengah persiapan membangun generasi baru timnas Indonesia, tiba-tiba nama pemain muda berusia 19 tahun ini kembali muncul dan langsung dikaitkan dengan proyek naturalisasi. Julian Oirip bukan nama sembarangan. Pemain kelahiran Alkmaar, Belanda, ini merupakan produk Akademi AZ Alkmaar dan memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang disebut berasal dari Jawa Timur. Ia berposisi sebagai gelandang serang dan bermain bersama Jong AZ. Jadi, ketika namanya dikaitkan dengan timnas Indonesia, wajar jika fans langsung memasang radar. Yang membuat situasinya semakin menarik adalah sebuah momen yang terjadi pada Juni 2026. Julian Oirip tertangkap mengenakan jersey bertemakan Indonesia. Satu foto sederhana langsung berubah menjadi bahan perbincangan besar. Apakah itu hanya bentuk apresiasi terhadap darah Indonesianya, atau justru sebuah kode bahwa pintu menuju Garuda sedang dibuka? Sampai sekarang belum ada jawaban resmi, dan justru misteri itulah yang membuat publik semakin penasaran. Yang begitu dalam untuk lang Garuda di dada. Keringat jatuh di tanah juang, obat takkan hilang 90 menit. Bayangkan, kalau pemain berusia 19 tahun ini yang tumbuh di sistem sepak bola Belanda ini benar-benar suatu hari mengenakan jersey timnas Indonesia. Dia datang bukan sebagai pemain yang harus dibentuk dari nol. Dia sudah mendapatkan pendidikan sepak bola Eropa sejak usia muda. Dan kalau kemampuan teknisnya terus berkembang, Indonesia bisa saja memiliki satu aset masa depan yang sangat menarik. Tetapi ada satu masalah besar. Julian Oirip bukan hanya memiliki paspor Belanda. Dia juga pernah menjadi bagian dari timnas Belanda kelompok umur. Oirip diketahui pernah menjadi kapten Belanda U17. Artinya, jika ingin memperkuat Indonesia, proses kelayakan dan naturalisasinya harus benar-benar diperhatikan. Disinilah fans mulai bertanya, apakah Hartman melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain? Karena seorang pelatih tidak hanya membutuhkan pemain yang bisa mengoper bola atau mencetak gol. Dia membutuhkan pemain yang mampu membaca permainan, memahami ruang dan mengikuti struktur taktik. Dan Julian Oirip memiliki profil yang cukup menarik untuk dibicarakan. Sebagai gelandang serang, dia bisa menjadi pemain yang bermain di belakang striker, menghubungkan lini tengah dengan lini depan, sekaligus memberikan kreativitas ketika tim membutuhkan celah. Inilah tipe pemain yang selalu menarik perhatian dalam sepak bola modern. Kalau pemain seperti Urip berada dalam satu skuad bersama pemain-pemain kreatif Indonesia lainnya, Hartman akan memiliki opsi berbeda ketika menghadapi pertahanan yang sangat rapat. Tidak harus selalu menyerang melalui sisi lapangan, ada kemungkinan muncul variasi serangan melalui tengah dengan kombinasi umpan pendek dan pergerakan tanpa bola. Namun, fans garis keras pasti akan berkata, jangan cuma karena main di Belanda langsung dianggap hebat. Dan kritik tersebut sebenarnya masuk akal. Status sebagai pemain akademi klub Eropa bukan jaminan otomatis bahwa seorang pemain akan menjadi bintang timnas. Urip tetap harus membuktikan kualitasnya. Bahkan, kalau proses naturalisasi benar-benar terjadi, tekanan yang menunggu Urip bisa jauh lebih besar. Begitu jersey Garuda dikenakan, publik Indonesia akan menuntut kontribusi. Tidak peduli apakah dia masih berusia 19 tahun, tidak peduli apakah dia baru pertama kali bermain di level senior. Fans hanya ingin melihat satu hal, apakah dia benar-benar pantas menjadi bagian dari timnas Indonesia? Tetapi justru usia muda Urip menjadi salah satu alasan mengapa proyek seperti ini menarik. Indonesia tidak hanya membutuhkan pemain yang mampu memberikan dampak dalam satu turnamen,
Garuda juga membutuhkan generasi baru yang bisa dipersiapkan untuk 5-10 tahun ke depan. Jika terjatuh kami bangkit lagi, karena Garuda bukan sekadar nama, Garuda adalah harga diri. Dan bila air mata jatuh, bukan karena kami menyerah. Dan kalau Hartman memang memasukkan Aurip dalam daftar pemantauannya, langkah itu sejalan dengan pendekatan yang sebelumnya dia sampaikan. Hartman membuka peluang tambahan pemain naturalisasi, tetapi menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemain dengan level yang bisa membantu bersaing lebih tinggi. PSSI sendiri juga sudah memberikan sinyal bahwa proses naturalisasi lanjutan akan bergantung pada rekomendasi Hartman. Jadi, kalau suatu saat nama Julian Aurip benar-benar masuk daftar resmi yang diajukan pelatih, barulah situasinya akan berubah dari sekedar rumor menjadi proyek yang jauh lebih konkret. Dan kalau itu terjadi, fans tentu akan langsung bertanya, Aurip akan dimainkan di mana? Karena timnas Indonesia saat ini memiliki cukup banyak pemain di lini tengah. Artinya, Aurip tidak akan datang ke tempat yang kosong. Dia harus bersaing dengan pemain-pemain yang sudah lebih dahulu mengenakan jersey Garuda. Inilah yang justru bisa menjadi keuntungan. Pemain muda seperti Aurip akan dipaksa meningkatkan levelnya. Tidak ada tempat gratis, tidak ada jaminan starter. Kalau ingin bermain, dia harus menunjukkan bahwa kualitasnya memang berbeda. Dan jangan lupa, sepak bola internasional jauh berbeda dengan sepak bola kelompok umur. Aurip mungkin memiliki pengalaman bersama tim muda Belanda, tetapi bermain untuk tim senior Indonesia akan memberikan tekanan yang berbeda. Ada atmosfer supporter, ekspektasi nasional, pertandingan besar, dan lawan-lawan yang tidak akan memberikan ruang dengan mudah. Tetapi, kalau dia mampu melewati semua itu, Indonesia bisa mendapatkan pemain yang sangat berharga. Seorang gelandang serang muda dengan pengalaman sepak bola Belanda, darah Indonesia, dan kesempatan berkembang bersama skuad senior. Ini bukan hanya tentang hari ini tentang kemungkinan masa depan. Fans tentu akan kembali teringat dengan banyak pemain keturunan yang sebelumnya menjadi bagian dari perjalanan timnas. Namun, Urip mempunyai cerita berbeda. Dia masih sangat muda. Dan apabila prosesnya benar-benar terjadi, dia berpotensi menjadi bagian dari generasi yang dipersiapkan untuk target jangka panjang. Yang lebih menarik, Urip sendiri sudah memberikan sinyal yang membuat publik Indonesia bertanya-tanya. Mengenakan jersey Indonesia bukanlah bukti bahwa dia sudah memilih Garuda, tetapi jelas menjadi sebuah momen yang mudah memicu spekulasi. Apalagi foto tersebut muncul ketika pembahasan naturalisasi pemain keturunan sedang kembali ramai. Fans garis keras tentu berharap PSSI tidak terlambat. Karena pemain muda seperti Urip juga memiliki pilihan. Kalau Indonesia benar-benar menginginkannya, komunikasi harus dilakukan dengan serius. Jangan sampai ketika baru sadar betapa berharganya pemain tersebut, keputusan sudah terlambat. Tetapi di sisi lain, Urip juga harus menentukan pilihannya sendiri. Membela timnas Indonesia bukan keputusan kecil. Itu menyangkut karir internasional, keluarga, dan masa depan sepak bolanya. Karena itu, jangan sampai publik terlalu cepat menyimpulkan bahwa hanya karena memakai jersey Indonesia, dia otomatis sudah memilih Garuda. Bangkit lagi, karena Garuda bukan sekadar nama, Garuda adalah harga diri. Dan bila air mata jatuh, bukan karena kami. Sampai saat ini, fakta yang lebih aman adalah Urip memiliki darah Indonesia. Bermain di lingkungan AZ Alkmaar atau Jong AZ, pernah memperkuat tim muda Belanda, dan namanya dikaitkan dengan radar naturalisasi Indonesia. Sementara klaim bahwa Hartman sudah secara resmi meminta PSSI segera menaturalisasinya, masih membutuhkan konfirmasi dari PSSI atau Hartman sendiri. Namun kalau suatu hari PSSI benar-benar mengumumkan bahwa Urip masuk rekomendasi resmi Hartman, situasinya akan menjadi sangat menarik. Karena kita tidak sedang membicarakan pemain yang sudah memasuki usia senja. Kita sedang membicarakan pemain muda yang masih punya ruang sangat besar untuk berkembang. Dan bayangkan jika Hartman berhasil membentuk Urip menjadi gelandang serang yang matang. Dia bisa menjadi penghubung antara generasi sekarang dengan generasi berikutnya. Seorang pemain yang berkembang di Belanda, memiliki darah Jawa Timur, kemudian kembali ke tanah leluhurnya untuk memperkuat Garuda. Kalau cerita itu benar-benar terjadi, tentu akan menjadi salah satu kisah menarik dalam perjalanan timnas Indonesia. Jadi, sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah jersey Indonesia yang dikenakan Julian Urip hanyalah sebuah foto biasa,
Atau justru kode pertama sebelum kejutan besar dari PSSI dan John Herdman? Apakah sang wonderkid asal Belanda ini benar-benar akan masuk daftar naturalisasi Garuda? Dan kalau Herdman memang melihat potensinya, apakah Urip akan menjadi salah satu proyek jangka panjang terbesar timnas Indonesia? Untuk saat ini, jawabannya masih menjadi misteri. Tetapi satu hal pasti, kalau nama Julian Urip benar-benar diumumkan sebagai target resmi naturalisasi, bersiaplah, karena persaingan di lini tengah Garuda bakal semakin panas.